Novel ini eksklusif gratis di channel Kak Farida dan juga di akun KBM dengan username Rival Sahramadan. Jika novel ini ada di platform selain KBM dan channel ini, bantu saya untuk mendamkan akun yang plagiat naskah buatan saya ini. Jangan lupa dukung saya dan di akun KBM app saya. Subscribe, like, komen, dan share. Judul Kamu Selingkuh Aku Main Dengan Rekan Kerjaku. Penulis Rival Sahramadan. Khusus novel ini gratis di channel Kak Farida dan di aplikasi KBM App dengan username Rival Sahramadan. Silakan download aplikasi KBM App dan link baca di KBM Novel Kamu Selingkuh Aku Main Dengan Rekan Kerjaku ada di deskripsi. Lelaki tak tahu malu. Siapa yang membiayai sampai jadi pilot? Malah bermain cantik dengan pramugari. Memangnya aku tak bisa bermain dengan rekan kerjaku yang lebih tampan darimu? Dasar suami benalu. Bab 2. Luka yang tak terlihat. Alana berdiri di depan wastafel kamar mandi, menatap kemeja putih Raka yang kini tergantung di tangannya. Noda lipstik itu terasa seperti bukti pengkhianatan yang diam-diam merayapi pernikahannya. Ia menekan bibirnya, menahan emosi yang mulai menyeruak di hatinya. Apakah aku hanya berprasangka? Apakah ini hanya kebetulan? Tangannya gemetar saat menyentuh noda itu, merasakan tekstur berbeda di atas kain. Lipstik itu bukan sekadar tersapu, tetapi menempel jelas, seperti bekas ciuman yang tertinggal lama. Dadanya terasa sesak. Ia menoleh ke arah Raka, yang tertidur lelap di ranjang mereka. Wajahnya terlihat begitu damai. Bagaimana bisa dia tidur dengan tenang sementara aku dihantui oleh ini? Alana menelan ludah. Haruskah ia langsung menghadapinya? Haruskah ia membangunkannya sekarang juga dan menuntut penjelasan? Tidak, ia butuh lebih dari sekadar dugaan. Ia menghela napas panjang dan menaruh kemeja itu kembali ke keranjang cucian. Tapi malam ini, matanya tetap terbuka. Malam ini terasa sangat panjang menerawang pemikiran tentang suaminya. Pagi itu, Alana bangun lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya muncul di cakrawala ketika ia sudah duduk di meja makan, secangkir kopi hitam di tangannya. Terdengar suara shower dari kamar mandi. Artinya Raka sudah bangun dan sedang mandi. Alana beranjak dari meja makan dan membawa secangkir kopi untuk suaminya. Ponsel Raka tergeletak di meja. Alana menatap benda itu cukup lama. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mengambil dan memeriksanya. Ia tak pernah melakukan ini sebelumnya, mencurigai suaminya, meragukan kesetiaannya. Namun, noda lipstik semalam membuat hatinya penuh tanda tanya. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel itu. Layarnya menyala, menampilkan wallpaper foto mereka berdua saat liburan di Bali tahun lalu. Sidik jarinya sudah terdaftar di ponsel Raka, jadi tak sulit baginya untuk membuka kunci layar. Napasnya tercekat saat ia melihat sederet pesan di aplikasi perpesanan. Pesan dari seseorang bernama Maya. Maya, siapa Maya? Alana bertanya di dalam hatinya. Jantungnya berdegup kencang saat ia membuka percakapan itu. Aku masih ingat semalam. Kamu gak lupa kan? Enwanau. Mata Alana membelalak membaca pesan singkat Raka di ponsel sang suami. Semalam, ia mengingat Raka memang telat pulang. Kamu pulang jam berapa? Aku ketiduran sebelum sempat dengar kabarmu. Udah sampai rumah? Aku kangen iye. Alana merasakan dadanya begitu panas membaca balasan pesan dari perempuan yang bernama Maya. Pesan itu dikirim sekitar pukul 1.00 dini hari, saat Raka baru pulang. Saat ia mengaku kelelahan setelah briefing tambahan, tangannya gemetar saat ia menggulir percakapan mereka lebih jauh. Aku juga kangen, maaf gak sempat balas semalam, aku langsung tidur. Balasan pesan Raka itu dikirim pagi ini, sebelum ia masuk kamar mandi. Tiba-tiba, ia merasa mual. Bibirnya bergetar. Jadi benar ada wanita lain? Lana?
Suara Raka dari belakang membuatnya hampir menjatuhkan ponsel itu. Alana buru-buru meletakkannya kembali di meja dan menenangkan ekspresinya sebelum menoleh. Raka berdiri di ambang pintu kamar mandi, masih dengan rambut basah dan kaos putih longgar. "Kamu udah bangun dari tadi?" tanyanya, suaranya terdengar santai. Alana menelan ludah. "Iya, aku nggak bisa tidur." Raka berjalan mendekat, mengecup keningnya sekilas sebelum duduk di seberangnya. "Kamu kelihatan gak enak badan," katanya, memperhatikan wajah istrinya. "Tentu saja aku gak enak badan. Aku baru saja melihat bukti perselingkuhanmu," batin Alana. Tapi Alana tidak mengatakan itu. Ia hanya tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja," bohongnya. Raka mengangguk sambil meraih cangkir kopi yang sudah disiapkan Alana. "Hari ini kamu ada jadwal di rumah sakit?" Alana mengangguk. "Seperti biasa." Suaminya tersenyum. "Jangan kerja terlalu keras ya." Alana ingin tertawa pahit. "Jangan kerja terlalu keras, sementara kamu sibuk bermain di belakangku?" Tapi ia masih menahan diri. Ia butuh lebih banyak bukti. Sepanjang hari di rumah sakit, Alana tidak bisa berkonsentrasi. Wajahnya tetap profesional di depan pasien dan rekan kerja, tetapi pikirannya berantakan. Siapa Maya? Sejak kapan mereka berhubungan? Seberapa jauh hubungan mereka? Saat jam makan siang, Alana duduk di ruangannya sendirian. Pikirannya masih terbayang pengkhianatan suaminya. Alana ingat kepada seseorang. Ia mengambil ponselnya dan mencari kontak salah satu temannya yang bekerja di maskapai tempat Raka bekerja. Dina adalah sahabatnya sejak SMA dan kebetulan bekerja di maskapai yang sama dengan Raka. Jika ada seseorang yang bisa memberinya informasi, itu pasti Dina. Alana segera mengetik pesan kepada Dina sahabatnya. "Din, aku mau tanya sesuatu. Kamu kenal Maya?" Tidak butuh waktu lama sebelum Dina membalas. "Maya siapa?" Alana mengetik cepat. "Aku nggak tahu nama lengkapnya, aku cuma tahu dia dekat sama Raka." Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar lagi. "Oh, mungkin Maya Sari, aku lihat memang beberapa kali jalan bareng sama suamimu." "Aku pikir sih, hubungan teman biasa-biasa aja. Memang ada bukti Maya main sama suamimu?" "Aku nggak tahu pasti, makanya itu aku tanya sama kamu. Apa yang bisa aku bantu? Tolong pantau mereka. Kalau ada apa-apa hubungi aku." Alana menutup ponselnya dengan tangan gemetar. Napasnya terasa berat, dadanya sesak. Nama Maya kini menjadi momok yang mengganggu pikirannya. Ia tak bisa tinggal diam. Jika ada satu hal yang diajarkan ayahnya sejak kecil, itu adalah bahwa dalam dunia medis, diagnosis harus didasarkan pada bukti, bukan asumsi. Dan kini, ia harus menerapkan prinsip yang sama untuk pernikahannya. Dengan cepat, Alana membuka kontak lain di ponselnya seseorang yang biasa menangani kasus investigasi pribadi untuk keluarga-keluarga terpandang di Jakarta. "Bisa kau bantu aku menyelidiki seseorang?" Tak butuh waktu lama sebelum pesannya dibalas. "Tentu, targetnya siapa?" Alana menggigit bibirnya. Hatinya sakit saat mengetik balasan itu. "Raka Aryatama, suamiku." Ada jeda sebelum balasan berikutnya muncul. "Dimengerti, aku akan segera mulai. Jika ada yang mencurigakan, aku akan mengirimkan bukti." Alana menutup chat itu dan menatap layar ponselnya yang kini kembali gelap. Tangannya mengepal erat. Jika Raka benar-benar mengkhianatinya, ia ingin tahu segalanya. Seharian itu berlalu dalam ketidaktenangan. Meskipun tubuhnya sibuk menangani pasien, pikirannya terus melayang pada satu hal, kebenaran yang mungkin akan menghancurkannya. Saat sore menjelang, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang ia hubungi tadi siang. "Aku punya sesuatu untukmu, kirimanku dalam perjalanan." Jantung Alana berdegup kencang. Ia buru-buru keluar dari ruangannya, menuju parkiran basement rumah sakit.
Ia memilih untuk melihat bukti ini sendirian tanpa siapapun yang bisa menyaksikan reaksinya. Sebuah amplop coklat tebal menunggunya di atas kursi penumpang mobilnya. Bersamaan dengan itu, ada sebuah USB drive kecil dan pesan singkat. "Aku merekamnya untukmu. Lihat sendiri." Tangan Alana gemetar saat ia memasukkan USB itu ke laptopnya. File video terbuka, dan saat layar mulai memutar rekaman itu, jantungnya terasa hampir berhenti. Gambar pertama, sebuah hotel mewah di pusat kota. Gambar kedua, seorang pria dengan jaket hitam keluar dari mobil. Ia tak perlu melihat wajahnya lebih dekat. Ia tahu siapa pria itu adalah Raka. Layar berganti, menunjukkan seorang wanita dengan rambut panjang bergelombang turun dari taksi, mengenakan gaun merah ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan jelas. Wajahnya tampak bahagia saat melihat Raka. Lalu, sesuatu yang menghancurkan dunia Alana terjadi. Raka membawa ke dalam hotel. Rekaman itu memperlihatkan Raka menarik wanita itu ke dalam pelukannya di depan kamar hotel. Dan tanpa ragu sedikit pun, ia mencium bibirnya begitu lama, dalam, penuh gairah. Alana merasakan seluruh tubuhnya membeku. Namun, rekaman itu belum selesai. Setelah ciuman panas itu, tangan Raka merambat ke pinggang wanita itu, menariknya lebih dekat sebelum mengangkatnya dalam gendongan. Wanita itu tertawa kecil, melingkarkan lengannya di leher Raka sementara Raka itu terus menciumi wajah dan lehernya. Mereka melangkah ke dalam kamar dan pintu pun tertutup. Layar hitam, Alana tak bisa bernapas. Hatinya hancur berkeping-keping. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh, menetes di layar laptopnya. Tak ada lagi ruang untuk keraguan. Tak ada lagi alasan untuk percaya bahwa ini hanya salah paham. Suaminya, pria yang selama ini ia cintai dan percayai sepenuh hati, telah mengkhianatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Bersambung.